Kami ucapkan selamat pagi, salam. Bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita sebagai umat kesayangan Tuhan boleh kembali hadir di tempat ini untuk kita boleh sama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini segera kita mulai. Sidang jemaat kami untuk bangkit berdiri. Sebagai penghormatan kepada Tuhan pada pagi hari ini kita naikkan satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Bapak Ibu, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil di dalam Matius 9 ayat 29b. Jemaat kami silakan duduk. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kami ulangi kembali sekali lagi. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Amin. Berbahagialah kita semua pada pagi hari ini yang telah membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan yang mau merenungkan dalam firman ini juga menguatkan iman kita di dalam kita mengikut Tuhan. Baiklah Bapak Ibu
puji-pujian, mari terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengakui dosa kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Kau perkenankan kami kembali boleh hadir di tempat ini. Semua adalah anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau telah memimpin menyertai kami sehingga kami datang ke tempat ini boleh dalam keadaan selamat. Tuhan, seluruh kami melanjutkan puji-pujian. Ampuni terlebih dahulu atas segala dosa dan salah hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh layak di hadapan Engkau. Setiap ibadah awal pertengahan kami boleh mengakhirinya ya Tuhan. Semua kami serahkan, bahkan hanya di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meresponi pembacaan berita anugerah pada pagi hari ini, kita naikkan satu pujian, ada kuasa dalam darah Tuhan. Bacaan pertanggapan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang pertama, sedangkan Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang kedua yang menjorok ke dalam. Setelah saya membacakan ayat yang kedua yang menjorok ke luar. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mazmur 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Doa minta tolong terhadap
terhadap yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud, tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis. Banyak orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabar. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis Dan setiap lidah yang bercakap besar. dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, Oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur leluhur di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan ke mana-mana, Sementara musuhan muncul di antara anak-anak manusia. amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita kembali puji kebesaran nama Tuhan, kita pujikan penuhilah piala-Mu hari ini. Semua berlalu dalam kehidupanmu dan beroleh segala janji serta
Pada pagi hari ini kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bersaksi sebelum kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui penggalangan dana. Sebenarnya pada pagi hari ini giliran Bu Hari, akan tetapi Bu Hari belum ada waktu untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebelum saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, mungkin jemaat akan berserah kepada. Jika tidak ada, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan.
Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Ya, mungkin masih ada jemaat yang lain, kami silakan. Jika tidak ada, kini tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini, mari kita naikkan satu pujian seperti nusa rindukan sungai.
Bapa yang di sorga, benar Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena sampai detik ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh melangkahkan kaki kami datang ke dalam rumah-Mu yang kudus, agung dan mulia ini Tuhan. Guna kami bersama-sama beribadah bersekutu dengan saudara-saudari kami seiman, untuk kami saling membangun dan menopang iman percaya kami kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami sebentar akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun kami sangat menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri kami masing-masing, baik itu hamba sebagai pemberita ataupun jemaat Tuhan yang pada saat ini duduk dan mendengar. Kami semua terbatas di dalam kami memahami dan menangkap akan setiap isi firman-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari dalam mendengarkan firman Tuhan, kami tidak hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kami butuh Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati pikiran kami Tuhan, menguasai seluruh hati dan pikiran kami, bahkan ruangan ini, sehingga ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh diberikan pencerahan, kami boleh diberkati, kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan, bahkan kami juga boleh diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba di balik kayu salib Tuhan. Biarlah pada saat ini juga Tuhan, hanya kemuliaan yang nampak di hadapan kami semua, dan apa yang hamba sampaikan itu benar-benar merupakan isi hati Tuhan, boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan ataupun hamba yang menjadi penyampai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyadari bahwa ada seiblis yang tidak senang melihat kami anak-anak-Mu duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Ada iblis yang senantiasa mengacau akan hati dan pikiran kami. Karena itu pada saat ini kami mau menyatukan hati kami Bapa. Kami mau menyatukan doa kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah si jahat itu tidak berkuasa di dalam ruangan dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Mari berfirman kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan lagi untuk bisa beribadah dan bersekutu di dalam rumah Tuhan di minggu yang ketiga dari bulan September, di mana kita masih dalam tema besar yaitu Saving Faith. Jadi beberapa waktu kita sudah disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang berbicara sekitar iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu, kita akan kembali lagi berbicara tentang iman sendiri. Itu berbicara tentang percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Apakah saya percaya kepada Mbak Catherine itu disebut iman? Ya tentunya tidak. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang percaya, kepercayaan kita, dan lebih lengkap nanti kita akan bersama-sama merenungkannya. Untuk itu hari ini, minggu ini saya ambil dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Nanti kita akan membacanya secara berbalasan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama secara berbalasan. Saya ayat 27, Bapak Ibu 28, begitu seterusnya sampai selesai. Kalau kita semua sudah mendapatkan bagian bacaan yang dimaksudkan, marilah kita mulai. Bacaan ini diberi judul parikop
Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang 2 orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penggulu setan, ia mengusir setan." Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya serta menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang iman, seperti saya katakan tadi, kita sudah 2 minggu berturut-turut merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Nah, minggu ini kita akan bersama-sama diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dengan tema percaya, mempercayakan, dan dipercaya. Kalau saya tanya kepada kita semua, apakah kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan itu? Saving faith. Tempo hari kita pernah punya tema, do you have saving faith? Apakah engkau memiliki iman yang menyelamatkan? Saya percaya bahwa semua kita yang hadir pada saat ini mungkin mengatakan bahwa ya, saya sudah punya. Kenapa Bapak Ibu mengatakan itu? Karena saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Menjadi orang Kristen, apakah kita hanya cukup sampai kepada level kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena itu di dalam bulan ini juga GKK Kaboro berjumpa dengan hari ulang tahunnya ya. Hari ulang tahunnya kalau dari masa ibadah sebelum ibadah di gereja sudah terhitung 43 tahun. Tapi kalau terhitung di sinode baru 39 tahun karena dilihat dari pembangunan gedung gereja sepertinya begitu. Tapi berapapun usianya, itu berarti bahwa kalau kita perhatikan dari segi pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia, itu bukan anak-anak lagi. Bahkan itu sudah sedikit lagi sudah masuk lansia, 6 bulan lansia sudah sekitar
40-an, 40 lebih atau 40 kurang 1. Nah, kalau sudah usia segini tapi masih levelnya hanya cuma masih anak-anak, maka itu perlu kita pertanyakan. Kalau kita lihat di dalam apa yang sudah saya buat di sini ya, dia semacam ada anak tangga kecil. Kemungkinan besar kita baru hanya sampai kepada level percaya, dan itu pun kalau ditanya kepada anak sekolah minggu masih mereka pada ini. Mau percaya Tuhan Yesus? Dia percaya. Tuhan Yesus tidak berubah. Jawaban mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan diajak bersama-sama untuk menaiki anak tangga ini satu persatu. Dengan kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada hari ini. Mari kita lihat yang pertama, yaitu kita menjadi orang Kristen, khususnya jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Boro ini, boleh menjadi orang yang percaya. Kita juga belajar dari kedua orang buta ini. Kita akan ada dua perikop di sini yang kita baca, yaitu tentang seorang bisu yang disembuhkan dan juga ada dua orang buta yang matanya disembuhkan. Tetapi kita akan melihat belajar dari dua orang buta ini saja. Yang pertama adalah percaya. Kita lihat orang buta ini, apakah mereka percaya kepada Tuhan. Di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Bapak Ibu perhatikan apa yang saya garis bawahi, mengikutinya anak Daud dan datanglah. Ini menunjukkan kalau mereka mengikutinya itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka berseru anak Daud, dan juga di sana ada kata datanglah, jadi tidak pasif. Mari kita lihat bagaimana sikap orang percaya yang digambarkan dengan dua orang buta ini. Yang pertama adalah sebutan anak Daud. Sebutan anak Daud yang disampaikan ini yaitu "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Itu punya arti. Karena kalau mereka tidak percaya, tidak akan mungkin mereka berbicara mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Daud, Yesus itu adalah sebagai Mesias yang dinanti-nantikan, maka seruan mereka adalah "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Itu bisa kita baca di dalam Matius 1 ayat 1. Karena di sini banyak pemuda yang hadir, saya minta Matius 1 ayat 1 dibaca oleh Catherine. Lukas 1 ayat 32 akan dibaca oleh Mas Sony. Matius 21 ayat 9 akan dibaca oleh Kevin. Dan ayat 14 sampai 16 21 ayat 14 sampai 16 mohon kesediaan dari Happy. Matius 22 ayat 41 sampai 46 Mas Daniel yang akan baca. Matius 22 ayat 41 sampai 46. Saya ulangi, Matius 1 ayat 1 Catherine, Lukas 1 ayat 32 Mas Sony, Matius 21 ayat 9 Mas Kevin, Matius 21 ayat 14 sampai 16 Mbak Happy, dan Matius 22 ayat 41 sampai 46 Mas Daniel. Silakan. Mulai dari Catherine. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus
1 ayat 32, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa Daud. Matius 21 ayat 9. Dan banyak orang yang berusaha bersama Yesus dan yang berikutnya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Matius 21 ayat yang ke-14 sampai 15. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang bimbang kepadanya yang bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan pujian-pujian? Terima kasih. Silakan Mas Daniel. Matius 22 ayat 41 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuhan tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan soal itu kepadanya. Terima kasih. Ya. Demikian bacaan-bacaan yang sudah kita baca bersama-sama menunjukkan bahwa kepercayaan kalau mereka panggil, mereka berseru anak Daud, berarti mereka percaya dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Padahal apa? Mereka buta, tidak lihat, tidak bisa lihat Yesus ini rupanya seperti apa, orangnya seperti apa, menarik atau tidak, hitam atau putih, keriting atau rambut lurus, tinggi atau pendek, gagah atau tidak, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa melihat. Tetapi dengan hati mereka percaya bahwa oh ini dia orang. Dia adalah Yesus ini adalah Mesias, anak Daud. Jadi itu sikap yang pertama yang ditunjukkan oleh dua orang buta ini, bagaimana mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sikap yang kedua bisa kita lihat sebagai orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan mereka mengikutinya dan datang pada Yesus. Kalau nggak percaya, ngapain ikut? Kalau saya nggak percaya pada seseorang, buat apa saya ikut dia? Wong yang dia lakukan ini saya nggak bisa percaya kok. Kalau saya nggak percaya kepada dia, ngapain saya datang pada dia? Kalau saya sakit, saya nggak percaya pada dokter itu, ngapain saya datang pada dia? Dan saya sudah tahu bahwa dokter ini dia kalau melayani nggak benar. Seringkali dia memberikan obat salah. Seringkali dia suntik bukannya tambah sembuh malah tambah sakit. Artinya dengan pengalaman-pengalaman seperti itu membuat saya nggak percaya pada dokter ini. Atau saya mau menjadikan seseorang sebagai sahabat atau teman saya. Ketika saya ngomong sesuatu, kemudian dia menjadi orang yang tidak bisa saya percaya. Ya buat apa saya selalu datang kepada dia dan saya mau mencurahkan isi hati saya? Saya tidak bisa percaya kepada dia. Tetapi ini dikatakan bahwa dua orang buta itu walaupun mereka tidak dapat melihat, tetapi dikatakan mereka mengikutinya dan mereka datang kepada Yesus. Sikap mau membawa diri dan datang kepada Yesus saja sudah menunjukkan bahwa kedua orang buta itu percaya kepada Yesus. Sama seperti halnya kita. Kita hari Minggu beribadah,
Tapi ketika kita diperhadapkan dengan suatu persoalan yang mungkin secara logika akal sehat kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, pertanyaannya kita datang pada siapa? Kita datang menyelesaikannya kepada dukun. Ketika kita datang kepada dukun, itulah iman kita sedang memberikan kepercayaan. Saya percaya kepada ini karena dia sanggup menyelesaikan perkara saya, karena dia sanggup untuk menjawab apa yang saya butuhkan. Karena sikap mendatangi itu saja sudah menjadi sebuah garis perlu dikasih garis bawahi bahwa itu menunjukkan kepercayaan kita kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikutinya dan datang tidak hanya saja menjadi pengikut-pengikut yang pasif, yang ikut-ikut mendengar ajaran Tuhan terus kemudian ikut-ikut. Ya kemungkinan kalau menurut saya, karena mata mereka tidak melihat, hanya telinga mereka saja yang mendengar, maka kemungkinan mereka sudah mendengarkan tentang cerita tentang Yesus, dan itulah yang membuat mereka percaya sehingga mereka mau mengikut Yesus. Bukankah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Jadi belum melihat pun mereka sudah benar-benar percaya dan mau menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita juga hari ini mau disebut sebagai pengikut-pengikut Yesus. Tetapi apakah kita sampai kepada datang kepada Yesus ketika kita mengalami persoalan demi persoalan? Mari kita sekarang kita mengoreksi diri kita. Saat kita hati kita sedang galau, kacau balau, air mata, mungkin akhirnya kita menjatuhkan air mata. Yang di pikiran kita, yang kita ingat siapa duluan? Saat sakit, contoh kecil, saat sakit, apakah kita langsung kalut untuk membawa diri kita langsung ke dokter? Apakah secara diam-diam dikatakan, mari kita berdoa, mari saya mau berdoa kepada Tuhan. Tempoh hari waktu sedih kesaksian, waktu saya dan Pak sama-sama sakit, itu saya memang masih dalam kondisi yang lemah. Kondisi saya semakin melemah, tapi kemudian tiba-tiba Pak sakit, dan saya selama pernikahan baru saya lihat sakitnya Pak itu seperti itu, ya sakit seperti itu. Terus kemudian begitu saya lihat kami dua sakit, saya tidak tahu untuk harus panggil siapa, enggak. Tapi saya cepat Pak sambil istirahat satu hari, saya belai tangan Pak begini, baru saya bilang, Pak, mari saya berdoa ya Pak, kita berdoa. Terus Pak langsung, tadinya Pak agak sedikit tidak tenang, terus saya bilang, iya berdoa gitu. Saya ajak untuk berdoa, terus kami berdua berdoa kepada Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu, beberapa orang di antara kita pernah saya ingatkan, saat ada seperti itu, pernah nggak kita ngajak orang-orang? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Ingat Tuhan duluan, nomor satu, datang kepada Dia. Kemudian yang kedua itu baru cari dokter, minta bantuan keluarga dan lain sebagainya. Itu yang kedua, ketiga. Jangan tempatkan galau, jangan tempatkan ketika sakit, lantas kemudian di pikiran ini siapa yang duluan yang dipanggil. Tuhan tidak pernah diingat. Itu salah sekali. Bukan sikap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita tenang saja, itu cukup memberikan ketenangan tersendiri ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita tenang, hati kita itu sudah memberikan kesembuhan setidaknya beberapa persen, karena kita bisa menenangkan hati kita. Sehingga setiap kali orang sakit, saya selalu mengingatkan tenang, karena dengan tenang kita bisa berdoa. Kan firman Tuhan katakan seperti itu. Tenanglah, sebab dengan ketenangan itu kamu bisa berdoa. Saat anak-anak kita disakiti oleh orang, apa yang kita buat? Apa langsung kalut, langsung teriak-teriak, langsung buat sesuatu? Bukankah kita yang
jalan keluar. Sikap orang percaya adalah mengutamakan Tuhan, mengikutinya dan selalu datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mereka tetap datang kepada Yesus walaupun Yesus tidak segera mengabulkan permintaan mereka. Itu bisa kita lihat ya di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Saya mohon kesediaan Mbak Vika untuk baca Matius pasal 9 ayat 27 sampai 28 bacaan kita tadi. Matius 9 ayat 20 sampai 28. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang datang mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Terima kasih. Bapak Ibu, perhatikan ayat ini. Mereka mengikuti dan berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami anak Daud, kasihanilah kami anak Daud." Tapi apa respon Yesus ketika ayat di 28? Apakah Yesus langsung menoleh mereka, terus langsung berbicara, apakah kamu dari aku? Atau mungkin Yesus berbicara, "Kamu percaya aku dapat melakukan itu?" Apakah Yesus langsung merespon? Tidak. Dikatakan apa? Setelah mereka berteriak, ayat nomor 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, padahal sudah diikuti dari belakang sambil teriak-teriak. Yesus nggak langsung balik langsungnya, tidak. Yesus masih terus masuk, biarkan dulu mereka berteriak. Masuk, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian sudah masuk, baru orang tua itu masuk lagi, datang kepada Yesus dan berkata, baru kemudian Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jadi kalau kita mau membayangkan secara sederhana, sudah jalan diikuti dari belakang sambil teriak-teriak minta dikasihani, Yesus nggak peduli, nggak noleh sedikit pun. Sampai di dalam rumah Yesus sudah duduk, baru kemudian tiba-tiba Yesus lihat, "Loh, orang tua ini yang tadi teriak ikut masuk dari dalam. Nah, memangnya kamu mau apa? Kamu percaya aku bisa buat?" Ya, jadi sikap Yesus ini seolah-olah nggak mengasihani. Orang sudah teriak dari luar. Kalau betul-betul Yesus mengasihani, kan begitu teriak dari luar harusnya langsung noleh dong, langsung peduli dong. Masa ini dibiarkan aja jalan terus gitu, bahkan sampai masuk dalam rumah. Nah, kalau misalnya orang itu adalah orang yang suka tersinggung, orang yang gampang kecewa, aduh sudah, nggak dipedulikan tuh dari udah masuk di dalam rumah, kayaknya nggak peduli sama kita dua orang buta. Ya, mungkin dia nggak lihat ya, tetapi tidak jelas bahwa mereka kenapa sampai mereka mengikut sampai di dalam rumah itu. Tapi mau dikatakan bahwa sekiranya pasti ada rasa insecure, pasti ada ya, karena dia orang buta, orang yang tidak punya dari segi mata dia sudah punya kelemahan. Kalau dia orang yang insecure, orang yang selalu merasa rendah diri, pastinya dia merasa bahwa Tuhan gak peduli sama saya. Kayaknya Tuhan peduli dengan orang yang ya setidaknya mata ada lah. Kita dua ini mata aja gak ada. Tuhan itu gak peduli sama kita. Sudahlah kalau gitu kita putar haluan, kita cari bantuan dari lain. Tetapi apakah sikap seperti itu ditunjukkan oleh kedua orang buta ini? Tidak. Mereka tetap datang cari Yesus, datang kepada Yesus di dalam rumah sampai dalam rumah. Ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ada dua ayat yang juga menggambarkan perilaku Yesus ini sering ditunjukkan hal seperti ini. Saya mohon kesediaan Mas Arif baca Matius pasal 15 ayat 22 sampai 23 dan Mas tidak ada lagi ya? Tidak ada yang saya satu orang siapa saja sukarelawannya baca dari Yohanes pasal 11 ayat 3 sampai 6. Matius pasal 15 ayat 22 sampai 23. Maka datanglah seorang
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ya, terima kasih. Kita coba lihat ini. Matius pasal 15 ayat 22 sampai 23. Gaya Yesus ketika ada orang yang datang. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, sama karena anak perempuanku kerasukan dan sangat menderita." Tetapi apa katanya? Yesus sama sekali apa? Tidak menjawabnya. Sudah nggak menjawab, murid-muridnya lagi datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Malah nanti kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi seolah-olah perempuan Kanaan ini nggak masuk hitungan karena bukan masuk orang Israel. "Aku hanya diutus untuk domba-domba di umat Israel, kamu enggak. Kenapa kamu datang minta pertolongan aku?" Jadi kalau kita lihat, Yesus seolah-olah menunjukkan bahwa dia nggak peduli terhadap permintaan dari perempuan Kanaan ini. Yang berikut Yohanes pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Silakan sukarelawan satu orang untuk membaca. Boleh dari bapak-bapak, ibu-ibu. Yohanes pasal 11 ayat 3 sampai yang ke-6. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tahan dan dia akan Tuhan dia yang engkau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu lihat ya, Tuhan itu iseng ya kalau dia baca itu gemes. Katanya sakit, katanya sayang. Di sana dikatakan Tuhan itu sangat mengasihi Maria dan Lazarus kakaknya. Tapi ketika dikasih tahu Lazarus sakit, malah masih sengaja tinggal diam 2 hari di situ. Kalau kasih ya cepet-cepet gitu loh. "Oh sakit, di mana? Sakit apa?" gitu kan. Langsung tinggalkan tempat itu. Tapi dikatakan masih tinggal. Dan tinggal itu apa? Dia sengaja. Kata sengaja ini loh saya harus garis bawahi. Kok kayak gitu Tuhan? Kenapa kalau secara logika manusia yang kita pikirkan, kalau sudah tahu, sudah katanya sudah sayang, sudah mengasihi, orang yang dikasih itu sakit, harusnya utamakan itu, pergi cepat-cepat. Kalau dia mati gimana? Dan ini Tuhan Yesus bilang enggak mati itu. Padahal nanti kan Lazarus mati juga. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu seringkali melakukan sesuatu kepada orang yang percaya. Ketika kita berdoa enggak langsung dijawab. Kadang Tuhan biarkan, Tuhan lihat masih sejauh mana kepercayaannya ini. Tuhan kasih pergumulan, masih sejauh mana dia setia kepada saya. Jangan-jangan pergumulan ini dia langsung meninggalkan saya. Katanya ikut Tuhan enak, katanya ikut Tuhan diberkati. Semakin aku mengikut Tuhan, semakin imanku diuji, semakin aku gak mendapatkan apa yang aku minta. Berarti Tuhan itu ada gak ya? Tuhan Yesus benar gak ya Tuhan atau enggak? Padahal setiap saat aku selalu menyerukan namanya. Benar gak dia itu Tuhan ya? Lama-lama kemudian pikiran ini mulai melawan kemana-mana. Lalu kita mulai goyah di dalam percaya kita kepada Tuhan.
Tetapi hari ini dua orang kita memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ada pada percaya, maka walaupun Tuhan belum menjawab doa kita, tetaplah setia mengikut Dia. Amin. Ikut Dia terus, datang terus dalam doa. Makanya saya pernah sampaikan dalam khotbah saya yang lalu, di dalam pergumulan hidup yang sudah dilalui, saya lalui berjalan bersama Tuhan. Semakin itu Tuhan, semakin masuk sekolah teologi, semakin melayani, malah bukan yang menjadi orang yang semakin merasa terus diberkati, tetapi malah ada saja pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan lalu. Sampai suatu saat, waktu itu belum menikah, sampai suatu saat di dalam perenungan saya seorang diri, saya bilang, ini Tuhan, apapun yang Tuhan mau buat, asalkan Tuhan senang deh, biar saya menderita nggak apa-apa. Itu akhirnya, karena saya merasa waktu saya mau jauh dari Tuhan, nggak bisa. Saya baru mau berpikir tentang jauh dari Tuhan saja, air mata saya sudah ngalir, nggak berhenti-berhenti. Tetapi ketika mau ikut Tuhan, Tuhan juga akan membiarkan air mata saya ini stop, terus saja ngalir tiap hari. Bahkan kadang tidur dengan air mata dan bangun sudah akhirnya ketiduran dan besok pagi baru bangun. Dalam kesendirian harus alami itu semua. Sehingga saya dalam akhirnya saya bilang, Tuhan, sudahlah, kalau memang Tuhan mau saya harus menderita terus seperti ini, yang penting itu menyenangkan hati Tuhan, saya akan terus memberikan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikut Tuhan, jangan hanya kita merasa tunggu sampai ketika saya berdoa langsung dijawab. Ini saya bilang, bagaimana dalam ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, kita tetap terus bersyukur. Itu yang sangat susah. Sangat susah keluar dari hati kita. Sangat susah keluar dari pikiran kita yang menunjukkan perasaan kita untuk menunjukkan betapa kita bersyukur dengan segala apa yang sudah Tuhan berikan. Tidak fokus pada apa yang belum kita punya, tapi fokus pada apa yang sudah kita punya. Sehingga kita terus bersyukur. Permisi saya bilang, buang air kecil saja kita dapat buang air kecil, itu suatu hal yang perlu kita syukuri. Kalau belum pernah rasanya syukur itu saat buang air kecil, tunggu nanti kalau ya saya tidak mendoakan. Tapi biasanya ketika kita sakit itu sudah rasa sakit, ketika kemudian kita sudah sembuh kita rasa lega. Wah Tuhan, terima kasih. Akhirnya aku bisa merasakannya. Kemarin waktu kami dua berjalan, di sini matahari tertutup, di sini dingin sekali. Tetapi ketika sampai sumber ujung, tiba-tiba merasakan hangatnya matahari, langsung kami dua bersyukur. Waduh, enaknya lihat matahari. Syukur ya, tadi di sana itu rasanya dingin, kulit kita rasanya nggak segar gitu. Pas sampai sumber ujung dapat sinar matahari, langsung ucapan syukur itu keluar. Selama ini adalah kita itu keluar atau kita terus mengeluh? Karena memang kita selalu fokus pada apa yang kita nggak punya hari ini. Sehingga ketika Tuhan nggak menjawab, itu membuat kita semakin down. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar dari dua orang muda ini. Yaitu yang pertama, kita mengikutinya, datang kepada Yesus kalau ada persoalan, ada masalah, siapapun yang ada saat ini yang punya pergumulan soal pendidikan, studi, duit, tentang pendidikan dan apa saja itu, datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, tenangkan hati dan berrelasilah dengan Tuhan, berdua saja dengan Tuhan, supaya kita bisa merasakan bagaimana indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Yang level yang berikut adalah mempercayakan, ya, kalau kita lihat tadi, ya, level mempercayakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
kita diajak untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kalau kita sudah ada cuma hanya sampai percaya Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya, percaya Tuhan bisa menjawab doa-doa saya, dan percaya yang lainnya. Tapi kalau kita tidak mempercayakan, itu nggak naik level. Karena seringkali kita percaya tapi nggak mempercayakan. Percaya masih begitu diterima Tuhan, kayak ini seolah-olah bukan doa saya. Tuhan, saya menyerahkan beban doa saya ini kepada Tuhan. Dari sini tangan Tuhan menerima. Tapi di tangan kita sering menerima. Jadi di sini Tuhan menerima, tapi ini nahan. Tuhan jawab nggak ya? Tuhan jawab nggak ya? Kita nggak mempercayakan sepenuhnya. Sehingga kadang saya bilang kita tuh kadang menjadi orang percaya yang minta maaf kurang ajar. Karena apa? Kita lebih percaya, kita bisa lebih mempercayakan motor kita tuh atau mobil kita tuh kepada tukang parkir, ya kan? Mempercayakan tukang parkir jaga harta kita, motor kita, mobil kita, kemudian kita jalan seenaknya, jalan sampai di mana, tanpa ada hati ini ragu, hilang nggak ya motor saya, mobil saya hilang nggak ya? Nggak ada tuh sedikit. Kita udah percaya tuh, sudah mempercayakan sepenuhnya. Saya taruh di sini, saya mempercayakan kendaraan saya, nanti saya kembali pasti akan ada. Mana ada orang taruh parkir di situ terus kamu jaga sini ya, kamu tunggu sini, satu orang tunggu sini biar saya yang jalan-jalan. Nggak ada. Semua taruh ya taruh. Kayak gitu kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdoa taruh ya taruh. Saat kita taruh terus kemudian hati kita nggak benar-benar mempercayakan itu sepenuhnya, maka hati kita ini kita menjalani hidup ini nggak nyaman. Sama kayak tadi taruh motor, taruh mobil, mau jalan mau kesini mau sini, tadi mainnya itu aman gak ya? Nanti mau jalan, jangan lama-lama, nanti terlalu kelamaan di tempat parkir itu jangan hilang nanti. Kan jadinya nggak sejahtera, nggak nyaman kita mau kemana-mana. Pikiran kita ini udah digangguin loh, diganggu oleh kendaraan kita tadi itu, nyaman atau enggak, aman atau enggak di sana. Sama, kita berdoa kalau kita nggak mempercayakan itu sepenuhnya kepada Tuhan, maka sikap hati kita adalah mempertanyakan terus, Tuhan jawab nggak ya? Kalau Tuhan jawab, kok aneh ya? Tuhan mau nggak ya? Tuhan itu baik nggak ya? Tuhan itu kemudian kadang-kadang mulai membandingkan, kok si A gini, aku kok enggak ya? Aku tuh mau hidupnya kayak si A, tapi kok hidupnya si A tuh kok lebih enak? Tuhan tuh baik sama aku nggak ya? Segala macam dipertanyakan. Dan percaya atau tidak, ketika kita tidak sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Tuhan, itu tidak akan bisa. Maka level mempercayakan ini adalah level yang lebih tinggi daripada percaya. Tidak sekedar percaya, ikut-ikut Tuhan, datang-datang pada Tuhan, tapi mempercayakan sepenuhnya enggak? Nah, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Dikatakan ya kami percaya saja, itu sudah mau menunjukkan, dan juga mereka tetap datang saja, itu sudah mau menunjukkan bahwa mereka mau memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka mau memberikan, mereka benar-benar mau memberikan mata mereka untuk dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Kalau mereka nggak benar-benar mempercayakan, bisa jadi mereka bilang, ya semoga lah Tuhan. Semoga Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan kami. Kalau kita baca Alkitab, orang-orang yang
mengikut Yesus yang tadi seperti perempuan Kanaan dan ada perempuan pendarahan yang dimana dia tidak perlu Yesus menjamah dia, tapi dengan iman percaya dia bilang asal jamah saja jubahnya aku sembuh. Wow, itu sangat luar biasa. Orang yang benar-benar betul-betul mempercayakan sepenuhnya, nggak pakai tanggung-tanggung. Jadi kalau mau jadi percaya itu jangan 25-75%, 50-50%, 10-90%. Kita nggak akan dapat. Hidup kita akan nanti maka kita akan mengalami pikiran-pikiran yang tidak nyaman buat kita. Aduh Tuhan, ini gimana ya? Menjalani hidup tanpa tujuan dan arah yang jelas nanti. Maka saya katakan bahwa memang agama itu adalah sesuatu yang harus tancapnya kuat. Bayangkan kalau kita nanam sesuatu, kita cuma nancapnya cuma lembut, ya gampang lah dia jatuh. Tapi kalau kita tancap, nah sudah lagi dipukul lagi, pukul, semakin dipukul semakin dia tajam terus semakin kuat. Maka digoyang lagi juga. Tapi kalau cuma dengan lembut, sih aja goyah. Makanya penyampaian firman Tuhan kadang memang harus tegas, harus kuat, biar supaya itu tancap benar-benar di dalam hati kita. Bukankah paku itu kalau semakin kita ketuk, semakin dia dalam, semakin dia merasakan sakit, semakin kuat dan tancapannya kuat di tembok, dibanding dengan hanya cuma satu pukulan saja, atau 2 atau 3. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tidak hanya sekedar percaya, tapi juga kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh kedua orang buta ini. Selanjutnya yang terakhir adalah kalau sudah percaya lalu mempercayakan diri sepenuhnya, maka jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tapi menariknya di dalam yang ketiga ini kita tidak dapat mencontohi kedua orang buta. Apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Pertanyaan saya, taat enggak? Tidak ya? Baru diberkati, baru disembuhkan, disuruh jangan ngomong, keluar malah ngomong. Berarti mereka hanya menjadi orang yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, tapi belum bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena itu menjadi jemaat yang terus bertumbuh adalah bukan saja menjadi orang yang sampai pada mempercayakan diri sepenuhnya, tetapi menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Untuk apa? Mengemban tugas dan pelayanan yang ada. Itulah sebabnya nanti di dalam ayat yang ke-37 yang terakhir, 37 dan 38 dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuayan ini banyak, tetapi yang dapat dipercayai untuk mengembangkan tugas dan pelayanan ini tidak banyak. Banyak orang stop pada tangga kedua. Untung sampai tangga kedua, kadang cuma tangga pertama percaya. Untung sampai mempercayakan. Tetapi dipercaya ini, jangankan jemaat, hamba Tuhan pun kadang sudah katanya mempercayakan diri kepada Tuhan,
khususnya di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Taatlah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan itulah yang dilakukan. Bukannya kita melakukan sesuai dengan apa menjadi kemauan kita. Memang sebagai manusia kadang kita ada salah-salahnya, ada hal yang kita lakukan begini. Tetapi kalau sudah seperti itu, ingat kembali taat kepada Tuhan, kepada siapa yang kita percayai dan kepada siapa yang kita mempercayakan hidup kita ini, supaya kita menjadi orang yang layak dipercayai. Karena itu mari kita koreksi diri kita. Ya Tuhan, sudah layakkah saya ini dipercayai untuk mengemban tugas pelayanan Tuhan itu? Jangan sampai saya bilang saya mempercayakan diri kepada Tuhan, tapi di luar sana saya berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Masih kembali kepada cara hidup kita yang najis di mata Tuhan, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mungkin di mata manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat dengan secara terang benderang. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, simpulan dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, mari jadilah orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Engkau mengajarkan kepada kami firman Tuhan untuk kami boleh menjadi orang percaya yang mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban segala tugas dan pekerjaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Kami boleh menjadi rekan sekerja Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat terbatas Tuhan. Namun saat ini kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan itu memeteraikan firman Tuhan di dalam hati kami Tuhan, sehingga hidup kami selalu dan senantiasa diterangi oleh kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa dan sembahyang kami serta ucapan syukur kami. Dan mohon ampun di hadapan hadirat-Mu jikalau dalam pemberitaan firman Tuhan ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun, sucikan dan kuduskanlah kami ya Bapa. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan penolong kami berdoa. Amin. Tentu berbahagialah kita semua pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Meskipun firman Tuhan pada pagi hari ini sudah berlalu di dalam pendengaran kita, akan tetapi mari firman ini kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Sidang jemaat kami bantu pagi-pagi. Kini tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mengangkat sama kita berdoa. Terpujilah namamu Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah turun menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan boleh bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, dan kami sebagai umat juga dapat mempercayakan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Engkaulah yang menciptakan kami, karena Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Hingga pada minggu-minggu yang lalu pun sampai detik ini Tuhan memelihara, menjagai dan melindungi kami. Dan kami akan menatap waktu dan hari atau minggu di depan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap jalan-jalan kami Tuhan sertai. Dan apapun yang akan kami kerjakan dan kami lakukan, Tuhan Yesus juga membuat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari juga Tuhan, pakailah kami untuk terus menjadi alat kepunyaan Tuhan, untuk boleh dapat memberitakan kebenaran-kebenaran Allah, memberitakan Injil Yesus Kristus, sehingga semua orang boleh mendengarkan tentang Engkau ya Tuhan, dan kemudian menjadi percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Mari pakai kami, mari Tuhan Yesus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ketika kami melakukan setiap kegiatan-kegiatan dan aktivitas kami juga, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh dapat menceritakan itu kepada setiap orang yang kami jumpai. Sehingga kami rindu bahwa begitu banyak jiwa akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan, mari memberkati jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan sedang mereda setiap kehidupan dari umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami juga percaya bahwa setiap persoalan, pergumulan yang datang di dalam kehidupan kami, bahkan itu silih berganti, itu akan membentuk kami, membentuk iman kami, sehingga hari demi hari kami semakin dimurnikan untuk tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kami menyerahkan jemaat-Mu ini Tuhan, juga di dalam setiap pekerjaan, usaha yang sedang dikerjakan. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam setiap usaha pekerjaan yang ada. Dan melalui sarana pekerjaan dan usaha ini juga kami terus boleh menjadi saksi Kristus nantinya di mana saja kami berjumpa dengan orang-orang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sawah, Tuhan Yesus memberkati ladang, Tuhan Yesus memberkati ternak, Tuhan memberkati juga jemaat-Mu yang mengajar, jemaat-Mu yang berwirausaha, ataupun dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan dari rumah. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang ada. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bekerja di luar busung gunung ini Tuhan, baik itu di Surabaya, baik itu di Blitar, dan di mana-mana saja. Bahkan jemaat-Mu yang bekerja di luar negeri pun kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan melalui sarana pekerjaan ini mereka boleh bertanggung jawab atas keluarga, mencukupkan segala kebutuhan, dan tentunya Tuhan, biarkanlah melalui usaha pekerjaan ini Tuhan juga memakainya sebagai alat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini juga kami menyerahkan jemaat-Mu yang berbahagia oleh karena berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya. Tuhan Yesus memberkati, sehingga biarkanlah melalui rumah tangga Kristen ini nama Tuhan pun dimuliakan dan ditinggikan. Dan biarkanlah seluruh jemaat-Mu boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka, bahkan keluarga-keluarga orang lain yang melihat bagaimana cara hidup keluarga Kristen.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena jemaat-Mu juga yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak kami Bayu yang juga menjumpai hari ulang tahunnya di tanggal 12 September. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan serta kesehatan di dalam kehidupannya, dan apapun yang menjadi cita-cita dan harapannya dapat diraih. Satu kerinduan kiranya Bayu juga boleh diberikan anugerah untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan biarkanlah ini Tuhan, Tuhan boleh memakai Ibu Sulis untuk terus memberitakan kebenaran-kebenaran Allah, memakai juga kakak Dewinya untuk boleh terus menceritakan Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, sehingga biarkanlah nama Tuhan juga dimuliakan, dipuji dan disembah oleh Bayu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami menyerahkan juga kuliahnya Tuhan, kami menyerahkan setiap studi dan pendidikan yang saat ini dijalankan. Mari memberkati dia, memberikan hikmat kecerdasan sehingga dia boleh dapat menjalankannya dengan baik dan di dalam takut akan Engkau. Dan ketika dia selesai nanti, biarkanlah Tuhan juga boleh menempatkan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang dia ambil Tuhan, sehingga biarkanlah melalui pekerjaan juga dia boleh berkarya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa dan menyerahkan yang berulang tahun pada tanggal 12, yaitu Mas Vicky. Tuhan juga menolong, memberkati dia dan keluarga. Kiranya Tuhan juga memakai dia dengan sangat luar biasa untuk boleh menjadi alat Tuhan, memberitakan kebaikan dan memberitakan kebenaran Injil di dalam kehidupannya, melalui setiap usaha pekerjaannya, bahkan pergaulannya yang ada juga. Tuhan menolong dari usianya yang bertambah, Tuhan pakai dia untuk menjadi alat Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan seturut dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Sebagai suami, Tuhan menolong dia juga untuk boleh menjadi imam di dalam keluarga, membawa istri anak-anak untuk semakin dekat percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari pakai Mas Vicky untuk menjadi teladan bagi istri dan anaknya Tuhan. Usia yang terus bertambah ini Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong di dalam setiap kehidupan berumah tangganya Tuhan, dan pakai rumah tangganya untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan anak kami Klesi yang berulang tahun pada tanggal 18 September. Tuhan memberkati, Tuhan menolong tumbuh kembangnya Tuhan, dan terus hari demi hari pakai kedua orang tuanya untuk mengajarkan tentang Engkau di dalam kehidupannya, sehingga ketika dia beranjak besar, dia hanya percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Masa depannya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memakai orang tua untuk bertanggung jawab, mendidik, membina, mengarahkan di dalam kehidupan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini juga ya Tuhan, kami tidak lupa menyerahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah menyembuhkan, bahkan di dalam keadaan masa-masa pemulihan juga. Kiranya Tuhan berkenan menjamah menyembuhkan hamba-hamba-Mu, baik itu mereka yang sakit demam, batuk, flu, dan segala macam sakit penyakit yang saat ini dialami. Kami berdoa, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah yang mampu memberikan kesembuhan secara ilahi. Alat-alat dokter atau medis, obat-obatan itu adalah sarana Tuhan, tetapi kami percaya di atas segala-galanya Engkaulah yang mampu menyembuhkan dan memulihkan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Mari memberkati, memasuki masa-masa kampanye untuk 2024. Kiranya Tuhan menolong negeri ini Tuhan, sehingga menemukan atau memilih pemimpin yang takut akan Engkau dan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga boleh dapat memimpin bangsa yang besar ini, bangsa yang beraneka ragam suku, bahasa, bahkan agama yang ada di dalamnya. Sehingga biarkanlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia boleh dapat dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Tidak lupa juga kami berdoa bagi gereja-gereja Kristen, yayasan-yayasan Kristen, biarlah mengambil bagian berperan penting untuk menciptakan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sehingga hari demi hari Tuhan, biarkanlah terus banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk setiap Bapak Ibu pengurus aktivis yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani. Kiranya Tuhan menaruh beban yang sama untuk memberikan beban di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Bahkan kami juga berdoa bagi calon-calon pengurus yang akan melayani di tahun 2023 sampai 2025. Tuhan juga sama menaruhkan beban pelayanan yang sama untuk kami boleh melihat ladang-ladang yang sudah bermuni, dan kami boleh dipakai untuk terus memberitakan kebenaran Tuhan, melayani Engkau melalui wadah gereja ini Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan semasa kami boleh dipercaya untuk melayani Engkau ya Tuhan. Mari tolong kami, mari tuntun kami, dan mari bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Kami menyerahkan seluruh doa-doa dan pergumulan Tuhan yang sudah kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Biarkanlah seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan oleh karena perkenanan Tuhan saja, Tuhan boleh mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami, dengar dan sambut doa-doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pasarnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan. Akan tetapi ada firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Untuk tugas kantong kolektor dibusuk, pujian ini kita iringi dengan satu pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti
dari awal, pertengahan hingga selesai. Kami juga telah menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman, boleh menjadi tuntunan, bahkan boleh menjadi pegangan di kehidupan kami. Bapak, kami juga menyerahkan untuk Ibu Pendeta hari ini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam kehidupannya, bahkan memberkati di dalam keluarganya. Apapun yang diperlukan, kiranya Tuhan sendiri yang menyediakan dan mencukupkan. Bapak Surgawi, pagi ini kami juga telah mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebentar lagi kami juga akan berpisah satu sama lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, tuntun kami, pelihara kami, sertai perjalanan kami, agar kami sampai rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami juga menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, aktivitas kami, pelayanan kami, ibadah kami 1 minggu ke depan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya semuanya boleh terjadi di bawah kendali Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan doksologi, puji Allah Bapa Putra, dan diteruskan doa berkat oleh hambanya. Sidang Jumat kami ambil berdiri. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.